Pulanglah, kemas barangmu. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Itulah bisikan ibuku saat menyelipkan sebuah amplop ke tanganku, tepat di depan suamiku. Aku tidak tahu apa-apa, sampai aku membukanya di rumah. Ternyata, isi amplop itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan menuju rumah Ibu Santi, Ibunda Vanessa, terasa lebih menyesakan dari biasanya. Vanessa duduk di kursi penumpang depan, di samping Rendra, suaminya. Di kursi belakang, Ibu Ida, ibu mertuanya, duduk tegak. Aroma parfumnya yang menusuk hidung terasa memenuhi kabin mobil mewah itu, bersaing dengan pendingin udara yang berembus dingin. Vanessa sedikit menekan tombol di pintu untuk membuka kaca, membiarkan sedikit udara sore yang hangat masuk. Ibu Ida langsung berdeham keras dari belakang. Vanessa, ditutup saja kacanya. Polusi di daerah sini kotor sekali, nanti ibu bisa batuk, katanya dengan nada memerintah. Rendra, tanpa menoleh pada Vanessa, langsung menekan tombol sentral di dashboardnya, membuat kaca jendela Vanessa kembali tertutup rapat. Ibu benar. Kamu jangan sembarangan buka jendela, sayang. Nanti debu masuk, kasihan ibu, ucap Rendra lembut. Vanessa hanya mengangguk pelan, jemarinya meremas pelan tas tangan di pangkuannya. Kata, sayang, dari Rendra terdengar hambar di telinganya. Sudah beberapa bulan ini ia merasa ada yang aneh. Suaminya yang dulu hangat kini terasa jauh, meski secara fisik selalu berusaha dekat. Dan Ibu Ida, ibu mertuanya, tidak pernah sekalipun menyembunyikan ketidaksukaannya pada Vanessa dan latar belakang keluarganya. Mobil berbelok ke sebuah gang sempit. Rumah Ibu Santi adalah sebuah paviliun sederhana di belakang sebuah rumah utama, peninggalan almarhum ayahnya yang kini disewakan. Halamannya kecil, namun asri dipenuhi tanaman pot. Begitu mobil berhenti, Rendra dan Ibu Ida keluar dengan gerakan yang seolah ragu-ragu, seakan takut pakaian mahal mereka ternoda. Ibu Santi sudah menunggu di teras mungilnya dengan senyum lebar, mengenakan daster batik sederhana. Vanessa, Nak Rendra, Bu Ida. Ayo, silakan masuk. Vanessa segera memeluk ibunya erat. Ia menghirup aroma ibunya, campuran wangi melati dan minyak kayu putih. Aroma yang selalu terasa seperti rumah. Ibu apa kabar? Bisik Vanessa. Ibu baik, Nak. Kalian yang apa kabar? Ibu Santi menatap Vanessa, lalu Rendra, dan terakhir Ibu Ida. Tatapannya tertahan sepersekian detik lebih lama pada ibu mertua Vanessa. Mereka masuk ke ruang tamu yang sempit namun rapi. Ibu Ida mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, bibirnya sedikit mengerucut. Sempit sekali ya di sini, Santi. Apa tidak kepanasan? Ibu Santi tersenyum sabar. Alhamdulillah, Bu Ida. Ada kipas angin. Silakan duduk. Maaf, minumnya hanya teh hangat dan ada singkong goreng. Rendra tertawa kecil. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ikhlasnya. Vanessa merasa wajahnya memanas. Ia tahu Rendra dan ibunya meremehkan ibunya. Selama hampir 2 jam kunjungan itu, Vanessa lebih banyak diam. Ia mendengarkan Rendra yang menceritakan kesuksesan proyek barunya, dan Ibu Ida yang menyombongkan arisan berlian yang baru diikutinya. Ibu Santi hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Namun mata tuanya tidak pernah lepas mengawasi Rendra dan Ibu Ida. Vanessa menangkap ada ketegangan di wajah ibunya yang tidak ia mengerti. Ya sudah, Bu Santi. Kami pamit dulu, sudah mau maghrib, kata Ibu Ida akhirnya, berdiri sambil merapikan blusnya yang licin. Oh, iya, cepat sekali, sahut Ibu Santi, raut wajahnya terlihat sedikit kecewa. Masih banyak urusan di rumah, timpal Rendra. Ayo, sayang. Mereka berjalan keluar. Rendra dan Ibu Ida berjalan lebih dulu menuju mobil. Vanessa berjalan di belakang, menautkan lengannya sekali lagi pada ibunya. Vanessa pulang dulu ya, Bu. Nanti Vanessa telepon lagi. Ibu jaga kesehatan. Tepat saat Vanessa hendak melepaskan pelukannya, Ibu Santi tiba-tiba mencengkeram lengan Vanessa. Gerakannya cepat dan kuat, membuat Vanessa terkejut. Bersamaan dengan itu, Vanessa merasakan sebuah benda tebal dan persegi diselipkan ke telapak tangannya. Benda itu terbungkus amplop. Jangan buka di sini, bisik Ibu Santi, suaranya rendah dan mendesak. Mata ibunya menatap lurus ke arah punggung Rendra dan Ibu Ida yang sudah hampir sampai di mobil. Pulanglah. Sampai rumah, kunci pintu kamarmu. Kemas barangmu. Vanessa membeku.
Jantungnya berdebar kencang. Ibu? Ibu bicara apa? Maksud ibu apa? Tanyanya bingung, suaranya ikut berbisik. Bibir Ibu Santi bergetar. Ia menatap Vanessa lekat, ada ketakutan besar di matanya. Jangan banyak tanya sekarang. Lakukan saja. Kamu hanya punya waktu 24 jam. 24 jam untuk apa, Bu? Vanessa semakin panik. Vanessa, ayo. Suara Rendra dari dekat mobil mengagetkan mereka. Ibu Santi segera mendorong Vanessa pelan. Pergi. Cepat pergi. Ingat pesan ibu. 24 jam. Dengan kebingungan yang luar biasa, Vanessa menggenggam erat amplop di tangannya. Ia memasukkannya ke dalam saku gamisnya, lalu buru-buru berjalan menghampiri mobil. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Ia masuk ke mobil, duduk di kursi penumpang, dan tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya melihat dari spion, ibunya berdiri di teras, menatap kepergian mobil mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih menyesakan. Ibu Wida dan Rendra kembali mengobrol, kali ini tentang rencana liburan mereka ke Eropa. Vanessa sama sekali tidak mendengarkan. Pikirannya berputar pada kata-kata ibunya. Kemas barangmu. 24 jam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tangan kanannya terus meraba amplop di sakunya. Terasa tebal. Apakah isinya uang? Tapi kenapa ibunya harus berbisik-bisik seperti itu? Kenapa ada batas waktu? Vanessa merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipis di balik hijabnya. Ia mencuri pandang ke arah Rendra. Suaminya tampak santai, satu tangannya disetir, satu lagi mengetuk-ngetuk paha mengikuti irama musik jazz yang pelan. Tidak ada yang aneh darinya. Lalu ia melihat ke spion tengah, menatap Ibu Wida yang sedang sibuk dengan ponselnya. Juga terlihat normal. Apa ibunya hanya berlebihan? Mungkin ibunya sedang ada masalah dan ingin Vanessa membantunya? Tapi kenapa harus rumit ini? Kamu diam saja, sayang. Rendra menoleh sekilas padanya, senyumnya tersungging. Kecapeannya habis dari rumah ibu? Vanessa tersentak. Ah iya, Mas. Sedikit pusing. Ibu Wida mendengus dari belakang. Sudah ibu bilang, aura di rumah ibumu itu tidak bagus. Sempit, pengap. Pulang dari sana pasti bawa penyakit. Makanya kamu jadi pusing. Ibu, jangan begitu, kata Rendra, tapi nadanya tidak sungguh-sungguh membela. Vanessa memilih diam. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Setiap detik terasa begitu lambat. Ia harus tahu apa isi amplop ini. Setengah jam kemudian, mobil akhirnya memasuki halaman rumah mewah mereka. Begitu mobil berhenti, Vanessa langsung membuka pintu. Aku ke kamar dulu, Mas. Pusing sekali, katanya cepat, tidak menunggu jawaban Rendra. Ia berjalan cepat, hampir berlari, masuk ke dalam rumah. Ia menaiki tangga menuju kamar utama mereka. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu kamar. Ia bersandar di balik pintu, mengatur napasnya yang terengah-engah. Suara Rendra dan Ibu Wida terdengar di lantai bawah. Aman. Dengan tangan gemetar, Vanessa merogoh sakunya dan mengeluarkan amplop coklat itu. Jantungnya berdebar sangat kencang. Perlahan, ia membuka segelnya. Ia membalik amplop itu, dan isinya jatuh ke telapak tangannya. Isinya bukan uang. Mata Vanessa membelalak. Di telapak tangannya ada dua benda. Satu adalah sebuah kunci brankas ban, dingin dan berat, dengan label nomor tergantung di sana. Yang kedua adalah sebuah benda hitam kecil berbentuk persegi panjang. Sebuah alat perekam suara digital. Vanessa menatap kedua benda di telapak tangannya dengan napas tertahan. Sebuah kunci brankas dan sebuah alat perekam suara. Kebingungan yang ia rasakan sebelumnya kini berganti menjadi firasat buruk yang menusuk. Kenapa ibunya memberikan ini? Dan kenapa ada batas waktu 24 jam? Perkataan ibunya terngiang-ngiang. Kemas barangmu. Jemarinya yang dingin menyentuh alat perekam suara itu. Benda itu kecil, ringan, dan terlihat biasa saja. Ada tombol, play, kecil di sisinya. Selama beberapa saat, Vanessa hanya diam. Ada ketakutan besar dalam dirinya untuk menekan tombol itu. Ketakutan untuk mengetahui sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Bagaimana jika ini hanya kesalahpahaman? Tapi kemudian ia teringat wajah ibunya. Wajah itu tidak main-main. Itu adalah wajah seorang ibu yang sedang berusaha menyelamatkan anaknya. Vanessa menarik napas panjang, memantapkan hatinya. Apapun itu, ia harus tahu. Ia duduk di tepi tempat tidur, menjauh dari pintu, dan menekan tombol play. Tidak ada suara di detik pertama.
Hanya bunyi statis yang pelan. Vanessa hampir mengira alat itu rusak. Namun kemudian, sebuah suara terdengar. Suara yang sangat ia kenal. Jadi, kapan tepatnya kita mulai? Itu suara Ibu Ida. Terdengar jelas, seolah direkam dari jarak dekat. Jantung Vanessa serasa berhenti berdetak. Sabar, Bu, sahut suara lain. Suara Rendra. Suaminya. Semua harus terlihat alami. Aku sudah meningkatkan dosis vitaminnya sejak minggu lalu. Dia sudah mulai sering mengeluh pusing dan linglung. Vanessa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Vitamin? Obat yang Rendra berikan padanya setiap malam? Katanya untuk mengatasi anemia dan kelelahannya. Suara Ibu Ida terdengar lagi, kali ini tertawa sinis. Vitamin. Kamu pintar sekali, Rendra. Anak manja itu memang bodoh. Dia menelan apapun yang kamu berikan. Dia terlalu mencintaimu. Cinta itu senjatanya, Bu. Dan kebodohannya adalah keuntungan kita, balas Rendra. Suaranya dingin, datar, tanpa kehangatan yang biasa Vanessa dengar. Ini adalah suara Rendra yang sesungguhnya. Rencana harus jalan besok. Tepat 24 jam dari sekarang. 24 jam. Kalimat yang sama persis dengan yang diucapkan ibunya. Ya Tuhan. Bagus, kata Ibu Ida. Besok pagi, kamu bawa dia ke dokter kita. Dokter palsu itu sudah siap menandatangani surat keterangan yang menyatakan Vanessa mengalami gangguan jiwa berat. Depresi pasca trauma kematian ayahnya. Sempurna. Setelah surat itu di tangan kita, lanjut Rendra, kita bisa masukkan dia ke panti rehabilitasi swasta di luar kota itu. Tempat terpencil yang sudah Ibu siapkan. Tidak ada yang bisa mengunjunginya tanpa izin kita. Dan begitu dia dinyatakan tidak kompeten secara mental, siapa yang akan menjadi walinya? Ibu Ida tertawa lagi, suara tawanya melengking. Tentu saja kamu, suaminya yang setia. Seluruh aset warisan ayahnya, perusahaan, rumah-rumah, semuanya akan jatuh ke tangan kita. Semua akan jadi milik kita, Bu. Kesabaran kita selama 2 tahun pernikahan ini akhirnya terbayar, kata Rendra. Alat perekam itu terus menyala, namun Vanessa sudah tidak sanggup mendengarnya lagi. Ia menekan tombol, stop. Tangannya gemetar hebat, hingga alat itu jatuh dari genggamannya ke atas karpet tebal. Dunia Vanessa runtuh. Hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Udara di dalam kamar mewah itu terasa habis, membuatnya sesak napas. Suaminya, pria yang ia cintai, pria yang ia layani selama 2 tahun ini, ternyata adalah monster berdarah dingin. Dan Ibu Ida, wanita yang ia coba hormati meski selalu menyakitinya, adalah rekan kejahatannya. Semuanya masuk akal sekarang. Vitamin, itu. Kenapa ia selalu merasa pusing setiap pagi? Kenapa ingatannya sering kabur? Kenapa Rendra selalu bersikap manis, memintanya untuk tidak perlu memikirkan keuangan, dan memintanya menandatangani banyak dokumen yang katanya hanya asuransi dan administrasi? Dia tidak bodoh. Dia dibius perlahan-lahan. Vanessa merangkak ke kamar mandi. Ia berlutut di depan toilet dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Teh dan singkong goreng dari rumah ibunya. Rasa mual itu bukan hanya karena pusing. Itu adalah rasa mual karena pengkhianatan yang begitu busuk. Ia menangis tanpa suara, air matanya mengalir deras. Ia teringat ayahnya. Ayahnya tidak pernah menyukai Rendra. Matanya terlalu licin. Nak, hati-hati, kata ayahnya sebulan sebelum meninggal karena serangan jantung. Vanessa, yang dibutakan oleh cinta, mengabaikan peringatan itu. Dan kini, ia akan membayar harganya. Mereka akan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Besok, 24 jam. Ibunya pasti sudah tahu. Entah bagaimana, ibunya berhasil mendapatkan rekaman ini. Ibunya sedang berusaha menyelamatkannya. Vanessa membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak. Tapi di balik ketakutan itu, sesuatu yang lain mulai menyala. Kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Mereka pikir dia bodoh. Mereka pikir dia lemah. Mereka salah besar. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan berakhir di panti rehabilitasi. Ia akan melawan. Ibunya memberinya 2 benda, bukti kejahatan mereka, dan sebuah kunci. Kunci itu pasti berhubungan dengan warisan ayahnya. Ayahnya pasti sudah menyiapkan sesuatu. Vanessa kembali ke kamar. Ia mengambil alat perekam itu dan menyimpannya di saku gamisnya. Ia harus tenang. Ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa.
Rencana mereka adalah besok pagi. Ia masih punya waktu malam ini. Kemas barangmu. Pesan ibunya jelas. Ia harus pergi dari rumah ini. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kamar. Vanessa, sayang. Suara Rendra. Jantung Vanessa serasa melompat ke tenggorokannya. Kamu sedang apa di dalam? Lama sekali. Kamu tidak apa-apa. Suara itu terdengar lembut dan penuh perhatian. Tapi sekarang, Vanessa tahu. Itu adalah suara ular beludak. Vanessa buru-buru menyeka sisa air mata di pipinya. Ia berusaha membuat suaranya terdengar normal, sedikit lemah. Iya, Mas. Ini, aku tadi mual sekali. Sepertinya masuk angin. Hening sejenak di luar pintu. Vanessa menahan napas. Oh, begitu, kata Rendra. Ya sudah, kamu istirahat saja. Mau aku bawakan vitamin MU sekarang? Supaya kamu bisa tidur nyenyak. Vanessa memejamkan mata. Racun. Pria itu menawarinya racun dengan begitu manis. Nanti saja, Mas. Aku mau mandi air hangat dulu biar segar. Baiklah. Aku tunggu di ruang kerja ya. Kalau butuh apa-apa, panggil aku, katanya. Iya, Mas. Vanessa mendengar langkah kaki Rendra menjauh dari pintu. Ia menghela napas lega, namun tubuhnya masih gemetar hebat. Dia aman, untuk sementara. Tapi dia tahu, Rendra sedang mengujinya. Dia harus keluar dari rumah ini. Malam ini, langkah kaki Rendra yang menjauh dari pintu kamar terdengar, seperti gema di dalam kepala Vanessa. Dia aman untuk sesaat. Tapi tawaran, vitamin, itu adalah sebuah peringatan. Rendra tidak akan membiarkannya lolos dari ritual malam itu. Jika Vanessa menolak meminumnya, itu akan menimbulkan kecurigaan besar. Rendra akan menganggapnya sebagai tanda ketidakstabilan, mempercepat rencana busuk mereka. Vanessa harus meminumnya, atau lebih tepatnya, berpura-pura meminumnya. Ia masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air di wastafel dan pancuran air hangat. Suara air yang menderu memberinya sedikit privasi untuk berpikir. Ia menatap cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan kemarahan yang dingin. Ia bukan lagi Vanessa yang penurut. Wanita di cermin itu adalah seorang pejuang yang sedang memperebutkan nyawanya. Dia harus keluar malam ini. Rencana mereka adalah besok. Itu berarti dia punya waktu beberapa jam sebelum fajar. Kemas barangmu. Pesan ibunya sangat jelas. Vanessa mengambil napas dalam-dalam. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Ia mematikan pancuran, mengenakan piyama tidurnya seperti biasa. Ia membiarkan rambutnya tergerai, membuatnya terlihat sedikit berantakan dan lelah. Ia menggosok matanya agar terlihat semakin sembab. Kemudian, ia membuka pintu kamar mandi. Rendra sudah ada di dalam kamar tidur. Dia tidak lagi di ruang kerja. Dia duduk di sofa kecil dekat jendela, laptopnya menyala di pangkuannya. Di meja samping tempat tidur, sudah ada segelas air putih dan satu butir kapsul, vitamin, berwarna kuning pucat. Melihat Vanessa keluar, Rendra langsung tersenyum. Senyuman palsu yang kini terlihat begitu menjijikan. Sudah segaran. Sayang, ayo, minum vitaminmu dulu. Setelah itu langsung tidur. Kamu terlihat lelah sekali. Vanessa berjalan pelan ke arah tempat tidur, seolah-olah kepalanya benar-benar pusing. Iya, Mas. Pusingnya tidak hilang-hilang. Makanya, minum ini. Ini akan membantu, kata Rendra, suaranya tetap lembut. Dia mengawasi Vanessa. Matanya tidak beralih sedikit pun. Ini adalah ujiannya. Vanessa duduk di tepi tempat tidur. Tangannya gemetar, kali ini bukan pura-pura. Ia mengambil kapsul itu. Ia melihat ke arah Rendra, yang masih menatapnya lekat, seolah menunggu. Vanessa tahu dia tidak bisa menyembunyikannya di bawah lidah. Rendra mungkin akan memintanya membuka mulut. Dia harus menggunakan teknik lain. Ia memasukkan kapsul itu ke mulutnya, lalu segera meraih gelas air. Ia minum seteguk besar, menahan kapsul itu di pipinya sejenak, lalu menelan airnya sambil membiarkan kapsul itu meluncur kembali ke telapak tangannya dalam gerakan yang cepat, tertutup oleh gelas yang ia pegang. Gerakan itu sangat berisiko. Kenapa? Tanya Rendra, matanya sedikit menyipit. Pahit sekali, Mas. Rasanya aneh malam ini, keluh Vanessa. Ia meletakkan gelas itu kembali ke meja, menyembunyikan kapsul itu di genggamannya. Ia lalu batu kecil, menutupi mulutnya dengan tangan yang sama, dan dengan cepat memindahkan kapsul itu ke dalam lipatan tisu yang sudah ia siapkan di saku piyamanya. Rendra masih mengamatinya. Pahit? Perasaanmu saja mungkin. Sudah,
Tidurlah. Mas tidak tidur? Tanya Vanessa, suaranya dibuat serak. Sebentar lagi, ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Jawab Rendra, matanya kembali tertuju pada layar laptop. Besok pagi, kita ke dokter ya. Dokter pribadiku. Biar dia periksa kamu. Dokter palsu itu, batin Vanessa. Jantungnya berdebar kencang. Rencana mereka berjalan persis seperti di rekaman. Iya, Mas. Terserah Mas saja. Vanessa naik ke tempat tidur. Ia menarik selimut hingga sebatas dada. Ia memunggungi Rendra. Ia tidak boleh tidur. Ia sama sekali tidak boleh tidur. Obat yang ia buang itu adalah jaminannya untuk tetap sadar. Ia memejamkan mata, memaksa napasnya agar teratur, seolah-olah ia sedang tidur. 1 jam berlalu. Suara ketikan di laptop Rendra tidak berhenti. Vanessa bisa merasakan punggungnya kaku karena tegang. 2 jam berlalu. Jam dinding di kamar berdentang 12 kali. Tengah malam. Suara ketikan berhenti. Vanessa mendengar Rendra menutup laptopnya. Lalu suara langkah kaki. Rendra masuk ke kamar mandi. Vanessa mendengar suara sikat gigi dan air keran. Beberapa menit kemudian, Rendra keluar. Kasur di sebelahnya bergerak. Rendra berbaring. Vanessa merasakan lengan pria itu melingkari pinggangnya, menariknya lebih dekat. Selamat tidur, sayang, bisik Rendra di tengkuknya. Vanessa menahan napas. Ia ingin sekali berteriak dan menusuk pria di belakangnya ini. Tapi ia tetap diam, membiarkan tubuhnya lemas, seolah sudah tertidur. Ia harus menunggu. Menunggu sampai Rendra tertidur lelap. Ini adalah bagian tersulit. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia mendengarkan napas Rendra. Awalnya teratur, lalu perlahan menjadi lebih dalam dan berat. Jam 1 dini hari. Vanessa masih belum bergerak. Jam 1:30. Terdengar suara dengkuran halus dari Rendra. Dia sudah tidur. Tapi Vanessa masih menunggu. Dia harus yakin Rendra benar-benar lelap. Jam 2 pagi. Vanessa memutuskan inilah saatnya. Perlahan, sangat perlahan, ia melepaskan lengan Rendra dari pinggangnya. Ia mengangkatnya sedikit demi sedikit. Rendra menggeliat, bergumam tidak jelas, lalu kembali mendengkur. Vanessa membeku. Setelah 1 menit hening, ia melanjutkan gerakannya. Ia berhasil. Ia menurunkan kakinya dari tempat tidur, tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Lantai kayu yang dingin menyentuh telapak kakinya. Pertama, ia ke kamar mandi. Ia membuang kapsul di sakunya ke dalam toilet dan menyiramnya. Suara siraman itu terdengar sangat keras di keheningan malam, tapi Rendra tidak bergerak. Kedua, ia harus berkemas. Ia tidak bisa membawa koper. Terlalu kentara dan berisik. Ia mengambil tas ransel besar berbahan kanvas yang biasa ia gunakan untuk olahraga. Ia membukanya di atas karpet agar resletingnya tidak berbunyi. Ia bergerak cepat dan senyap. Ia mengambil dompetnya, kartu identitas, paspor. Ia teringat ibunya pernah memberinya kotak perhiasan kecil berisi warisan dari neneknya. Ia mengambil kotak itu. Ini bisa ia jual untuk uang tunai darurat. Lalu yang terpenting, alat perekam suara dan kunci brankas. Ia memasukkannya ke bagian paling dalam tas. Ia juga mengambil ponsel dan pengisi dayanya. Ia mengambil 1 setel pakaian ganti, sebuah gamis polos dan hijab instan yang praktis. Ia tidak butuh banyak barang. Ia hanya butuh kebebasan. Tasnya sudah siap. Ia menyandangnya di punggung. Ia menatap Rendra yang tertidur pulas. Wajah itu terlihat damai, tapi Vanessa tahu itu adalah topeng iblis. Ia berjalan ke pintu kamar. Tangannya memegang gagang pintu. Ia memutarnya perlahan, sangat perlahan. Terdengar bunyi klik yang pelan. Ia membeku lagi. Rendra masih tertidur. Ia membuka pintu sedikit, cukup untuk tubuhnya lewat. Ia menyelinap keluar kamar dan menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Dia sekarang berada di lorong lantai 2 yang gelap. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus menuruni tangga. Ia menahan napas, menuruni anak tangga satu persatu, berjingkat di bagian pinggir tangga agar tidak menimbulkan derit. Lantai 1 gelap gulita. Hanya ada cahaya samar dari lampu jalan yang menembus jendela ruang tamu. Rumah ini terasa asing dan mengerikan. Ia tahu pintu depan dilengkapi alarm. Ia harus lewat pintu belakang di dapur. Ia berjalan melewati ruang makan. Tujuannya tinggal beberapa meter lagi. Dapur. Pintu belakang. Lalu kebebasan. Ia baru saja menginjak lantai keramik dapur yang dingin ketika tiba-tiba, lampu di atas kepalanya menyala terang. Mau kemana kamu tengah malam begini, Vanessa? Vanessa terlonjak kaget,
jantungnya serasa berhenti berdetak. Ibu Ida berdiri di dekat meja makan, melipat kedua tangannya di dada. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Vanessa, lalu beralih ke ransel yang ada di punggungnya. Vanessa berdiri mematung. Seluruh rencana pelariannya yang sudah ia susun rapi hancur berantakan dalam sekejap. Ibu Ida berdiri di sana seperti malaikat maut, tatapannya penuh kemenangan. Jelas sekali wanita itu tidak tidur. Dia mungkin sedang menunggu, atau mungkin insting jahatnya yang membangunkannya. "Jawab, Vanessa." "Kamu tuli?" bentak Ibu Ida, suaranya masih tertahan, namun tajam menusuk. Matanya menyipit penuh curiga. "Kamu mau kabur?" "Hah? Mau kemana kamu jam 2 pagi begini?" Vanessa berusaha mengendalikan gemetar di kakinya. Otaknya berputar cepat, mencari alasan. Kepalaku pusing sekali, Bu. Pusing sampai rasanya aku mau gila." Vanessa sengaja menggunakan kata gila, mencoba memanfaatkan narasi yang mereka siapkan untuknya. "Aku mau cari udara segar di luar." Rasanya pengap di dalam. Ibu Ida tertawa sinis, tawa yang kering dan tanpa humor. "Cari udara segar? Bawa ransel sebesar itu? Kamu pikir ibu bodoh?" Ia melangkah maju, menghalangi jalan Vanessa menuju pintu belakang. "Kamu pasti mau lari ke rumah ibumu, kan? Mau mengadu?" "Tidak, Bu. Aku hanya..." "Diam kamu," potong Ibu Ida. Ia menatap Vanessa dari atas ke bawah. Vanessa yang mengenakan hijab instan dan ransel sudah jelas bukan seperti orang yang mau mencari udara segar. "Kamu dengar sesuatu, ya? Kamu pasti sudah tahu." Wajah Vanessa memucat. "Apa maksudnya?" Ibu Ida tersenyum licik. "Tidak masalah. Mau kamu tahu atau tidak, rencananya tetap berjalan. Justru lebih bagus kalau kamu bertingkah seperti ini. Tingkah lakumu semakin membuktikan kalau kamu memang sudah tidak waras." Wanita itu maju selangkah lagi, tangannya terulur hendak meraih lengan Vanessa. "Sekarang, ayo kita kembali ke kamar. Kita tunggu Rendra bangun. Atau, haruskah ibu bangunkan dia sekarang?" Ibu Ida membuka mulutnya. Rendra, bangun. Istrimu kambuh." Sebelum Ibu Ida bisa menyelesaikan teriakannya, Vanessa bertindak. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Ketakutan, amarah, dan insting untuk bertahan hidup mengambil alih. Dia tidak akan kembali ke kamar itu. Dia tidak akan masuk rumah sakit jiwa. Dengan sekuat tenaga, Vanessa mendorong Ibu Ida. Dorongan itu begitu tiba-tiba dan keras. Ibu Ida, yang tidak menyangka Vanessa akan melawan, terhuyung kaget. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh telentang, punggungnya menabrak rak piring stainless di sudut dapur. Braa! Suara piring-piring pecah dan rak logam yang ambruk terdengar memekakan telinga di keheningan malam. Ibu Ida menjerit kesakitan sekaligus kaget. "Rendra tolong ibu. Anak ini gila. Dia menyerang ibu." Jerit Ibu Ida dari lantai, berusaha bangkit di antara pecahan piring. Vanessa tidak membuang waktu sedetik pun. Di lantai atas, terdengar suara pintu kamar dibanting terbuka. "Ibu. Vanessa. Ada apa?" Suara Rendra terdengar panik dan marah. Langkah kakinya berlari kencang menuruni tangga. Vanessa berlari ke pintu belakang. Tangannya meraba-raba mencari kunci. Sial, pintunya terkunci dengan grendel atas dan bawah. Tangannya gemetar hebat saat mencoba membuka grendel atas. "Vanessa, berhenti. Apa yang kamu lakukan?" Rendra sudah sampai di ujung tangga. Dia melihat ibunya di lantai dan Vanessa di depan pintu. Vanessa berhasil membuka grendel atas. Ia beralih ke grendel bawah. Susah sekali. Rendra berlari melintasi ruang makan. "Vanessa, jangan gila. Kamu sakit. Kamu butuh bantuan." Klik. Grendel bawah terbuka. Vanessa menarik gagang pintu dan membantingnya hingga terbuka. Ia melompat keluar, ke taman belakang yang gelap. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. "Vanessa, kembali." Rendra mengejarnya, dia sudah sampai di ambang pintu dapur. Vanessa terus berlari. Mobilnya ada di garasi depan. Dia tidak mungkin bisa ke sana. Rendra akan menangkapnya. Dia harus mencari jalan lain. Dia berlari melintasi rumput basah, menuju tembok tinggi di batas belakang properti. Dia teringat ada tembok yang berbatasan langsung dengan gang kecil di belakang kompleks. "Kamu tidak bisa lari kemana-mana, Vanessa," teriak Rendra dari belakangnya. Pria itu jauh lebih cepat. Suara langkah kakinya semakin dekat. Vanessa melihat tumpukan pot-pot terakota tua di sudut taman.
Tanpa berpikir, ia meraih pot terbesar dan melemparkannya ke arah Rendra. Rendra mengelak, tapi itu cukup memberi Vanessa waktu 2 detik. Ia sampai di tembok. Tembok itu tinggi, sekitar 2,5 meter. Tapi ada rambatan pohon kembang sepatu yang menempel di sana. Vanessa melemparkan ranselnya lebih dulu ke atas tembok. Vanessa, hentikan omong kosong ini. Rendra sudah berjarak 5 meter darinya. Vanessa memanjat. Ia menginjak celah-celah batu, tangannya menarik akar-akar tanaman. Hijab instannya tersangkut di dahan yang tajam. Ia menariknya paksa hingga kainnya robek. Tangannya tergores, perih. Tapi dia tidak peduli. Dia berhasil mencapai puncak tembok. Rendra sudah di bawahnya, tangannya menggapai-gapai kaki Vanessa. Turun. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Pergi kamu, iblis, teriak Vanessa. Ia meraih ranselnya dan menjatuhkan diri ke sisi lain tembok. Dia mendarat dengan keras di aspal gang yang kasar. Kakinya terkilir saat mendarat. Rasa sakit yang tajam langsung menusuk dari pergelangan kaki hingga ke lutut. Vanessa menjerit tertahan. Dia tidak boleh berhenti. Dia mendengar Rendra mengumpat di balik tembok. Dia pasti akan berlari memutar ke depan untuk mengambil mobil. Sambil menahan sakit, Vanessa bangkit. Ia pincang, tapi ia memaksakan diri untuk berlari. Ia menyambar ranselnya dan berlari menyusuri gang gelap itu, menjauh dari rumah neraka itu. Dia harus pergi sejauh mungkin. Dia tidak bisa ke rumah ibunya. Itu tempat pertama yang akan mereka datangi. Dia harus ke tempat lain. Tempat yang aman. Dia teringat satu nama. Nama yang selalu ayahnya sebut dengan penuh hormat. Pak Burhan. Pengacara lama ayahnya. Pria yang mengurus semua surat-surat ayahnya. Kunci brankas ini pasti ada hubungannya dengan dia. Vanessa sampai di ujung gang, tiba di jalan raya yang sepi. Kakinya sakit luar biasa. Dia melihat sekeliling. Beruntung, dari kejauhan tampak lampu kuning sebuah taksi. Mungkin sedang mengantar penumpang pulang. Vanessa melambai-lambaikan tangannya dengan panik. Taksi itu melambat dan berhenti di depannya. Vanessa cepat-cepat membuka pintu belakang dan masuk. Jalan, Pak, cepat, tolong. Sopir taksi itu, seorang bapak tua, tampak kaget melihat Vanessa yang berantakan, hijabnya robek, dan terengah-engah. Kemana, Neng? Saat taksi itu mulai berjalan, Vanessa melihat ke belakang. Sebuah mobil mewah berwarna hitam melesat keluar dari gerbang kompleks perumahannya. Mobil Rendra. Mobil itu berbelok ke kiri, ke arah yang berlawanan. Ke arah rumah Ibu Santi. Vanessa menghela napas lega. Rendra salah menduga. Jalan Merpati nomor 12. Pak, kata Vanessa, napasnya masih tersengal. Dia menyebutkan alamat kantor sekaligus rumah Pak Burhan yang ia ingat dari kartu nama lama ayahnya. Dia bersandar di kursi taksi. Kakinya berdenyut sakit. Dia aman, untuk saat ini. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.30 pagi. Hitungan mundur 24 jam itu masih berjalan. Perangnya baru saja dimulai. Perjalanan di dalam taksi terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Vanessa bersandar di jok belakang, setiap guncangan mobil mengirimkan rasa sakit yang tajam dari pergelangan kakinya yang terkilir. Jalanan Jakarta pukul 2:30 pagi sepi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang kuning. Vanessa menatap keluar jendela, melihat bayangannya sendiri di kaca. Seorang wanita berantakan, hijabnya robek, kakinya bengkak, dan hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Rendra yang melesat ke arah rumah ibunya. Ibunya sekarang dalam bahaya. Rendra dan Ibu Wida, jika tahu Vanessa kabur, akan melampiaskan kemarahan mereka pada Ibu Santi. Pak, kata Vanessa tiba-tiba, suaranya serak. Bapak punya ponsel? Boleh saya pinjam sebentar? Ponsel saya mati. Sopir taksi itu menatapnya dari spion tengah. Dia tampak ragu sejenak, melihat kondisi penumpangnya. Tapi ada kepanikan tulus di mata Vanessa yang membuatnya luluh. Silakan, Neng. Di dashboard itu. Vanessa meraih ponsel sederhana milik si sopir. Tangannya gemetar saat menekan nomor ibunya. Dia harus memperingatkan ibunya. Tapi kemudian dia berhenti. Tidak. Rendra mungkin sudah ada di sana. Menelepon ibunya sekarang hanya akan memberitahu Rendra bahwa Vanessa belum tertangkap. Dia menghapus nomor ibunya. Otaknya bekerja cepat. Dia tidak bisa ke rumah ibunya. Dia tidak bisa menelepon ibunya. Dia harus percaya ibunya aman untuk saat ini. Ibunya yang memberinya alat perekam dan kunci, ibunya pasti sudah punya rencana darurat. Dia harus fokus pada tujuannya. Pak Burhan.
Tapi dia tidak bisa muncul di depan pintu rumah seorang pengacara tua terhormat pada jam segini tanpa pemberitahuan. Dia harus menelepon Pak Burhan. Dia mencari di kontaknya sendiri, yang untungnya dia hafal, lalu mengetikkan nomor itu di ponsel si sopir. Telepon berdering 4 kali. Vanessa hampir menyerah. Halo? Sebuah suara serak dan berat khas orang tua baru bangun tidur terdengar. Pak Burhan? Tanya Vanessa, suaranya bergetar. Maaf mengganggu jam segini. Saya Vanessa. Hening sejenak. Vanessa? Vanessa putrinya almarhum Pak Haris. Iya, Pak. Benar. Air mata Vanessa langsung menggenang. Mendengar nama ayahnya disebut membuat pertahanannya goyah. Pak, saya dalam bahaya besar. Saya butuh bantuan Bapak. Ini menyangkut Rendra, suami saya, dan warisan ayah. Suara di seberang langsung berubah, dari mengantuk menjadi waspada dan tajam. Kamu di mana sekarang? Saya di taksi, Pak. Menuju rumah Bapak di Jalan Merpati. Cepat kemari, kata Pak Burhan tegas. Jangan tutup teleponnya sampai kamu tiba. Nanti masuk lewat pintu samping paviliun kantor saya. Saya akan buka. Baik, Pak. Terima kasih. Vanessa memberikan ponsel itu kembali kepada sopir. Tolong lebih cepat sedikit, Pak. 15 menit kemudian, taksi itu berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial yang teduh di Jalan Merpati. Di samping rumah utama, ada paviliun yang lebih modern dengan plang nama kecil, Kantor Hukum Burhan Rekan. Lampu di paviliun itu menyala. Vanessa mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan memberikannya kepada si sopir. Jauh lebih banyak dari tarif argo. Ambil kembaliannya, Pak. Terima kasih banyak. Tolong, kalau ada yang bertanya, jangan bilang Bapak mengantar saya ke sini. Sopir itu mengangguk paham. Hati-hati, Neng. Vanessa turun dari taksi. Rasa sakit di kakinya membuatnya hampir jatuh. Ia menggigit bibirnya, menahan rintihan, dan berjalan terpincang-pincang menuju pintu samping paviliun. Pintu itu langsung terbuka. Pak Burhan berdiri di sana. Seorang pria berusia akhir 60-an, rambutnya sudah memutih, mengenakan piyama dan kacamata tebal. Wajahnya langsung terlihat kaget dan prihatin melihat kondisi Vanessa. Ya Tuhan, Vanessa, apa yang terjadi padamu? Beliau membimbing Vanessa masuk ke ruang kerjanya yang dipenuhi rak-rak buku hukum. Seorang wanita paruh baya, istrinya, muncul dari pintu penghubung ke rumah utama. Ada apa, Pak? Beliau terkesiap melihat kaki Vanessa. Ya ampun, Nak, kakimu. Tolong ambilkan kotak P3K dan kompres es, Bu. Dan tolong buatkan teh hangat, kata Pak Burhan. Saat Ibu Burhan pergi, Pak Burhan mendudukkan Vanessa di sofa kulit yang nyaman. Sekarang ceritakan. Pelan-pelan. Sambil menahan sakit saat Ibu Burhan membersihkan dan membalut kakinya yang bengkak, Vanessa menceritakan semuanya. Dia bercerita tentang kunjungan ke rumah ibunya. Bisikan misterius. Batas waktu 24 jam. Lalu, dia mengeluarkan 2 benda dari ranselnya. Kunci brankas dan alat perekam suara. Mata Pak Burhan membelalak ketika melihat kunci itu. Dia sepertinya mengenali kunci itu. Ibu saya bilang ini dari ayah, kata Vanessa. Dan ini? Vanessa menekan tombol, play, pada alat perekam. Ruangan itu hening, hanya terisi suara Rendra dan Ibu Wida yang merencanakan kejahatan mereka. Suara tentang vitamin, dokter palsu, panti rehabilitasi, dan aset warisan. Wajah Pak Burhan berubah dari prihatin menjadi keras seperti batu. Rahangnya mengatup erat. Ibu Burhan menutup mulutnya, matanya ngeri. Ketika rekaman itu selesai, Pak Burhan menghela napas panjang. Dia menatap Vanessa dengan pandangan sedih. Ayahmu, Haris, dia sudah menduga ini. Menduga apa, Pak? Ayahmu datang ke saya sekitar sebulan sebelum beliau wafat. Jelas Pak Burhan. Beliau terlihat sangat gelisah. Beliau bilang, beliau merasa, salah besar, telah menyetujui pernikahanmu dengan Rendra. Beliau mulai curiga Rendra terlalu banyak bertanya soal struktur kepemilikan perusahaan. Pak Burhan menunjuk kunci itu. Ayahmu membuka brankas penyimpanan rahasia di bank. Atas namanya, dan nama ibumu, Santi. Beliau menitipkan kunci ini pada ibumu, dan duplikatnya pada saya. Pesannya jelas, jika terjadi sesuatu padaku, dan Vanessa dalam masalah besar, berikan ini padanya. Jangan berikan sebelumnya, karena dia sedang dimabuk cinta. Vanessa terisak. Ayahnya sudah tahu.
Ayahnya sudah berusaha melindunginya bahkan setelah tiada. Waktu 24 jam itu, kata Pak Burhan sambil melihat jam dinding. Sudah pukul 4 pagi. Rencana mereka adalah besok pagi. Itu artinya pagi ini. Mungkin hanya beberapa jam lagi. Rendra akan membawa dokter palsu itu untuk menemuimu. Kita harus ke bank, Pak. Sekarang, desak Vanessa. Bank baru buka jam 8, Nak, kata Pak Burhan. Kita akan ke sana. Kita akan menjadi orang pertama yang masuk. Rendra dan Wida, sekitar jam 6 pagi nanti, pasti sadar kamu tidak ada di rumah ibumu. Mereka akan panik. Mereka akan mencarimu. Kita harus mendapatkan isi brankas itu sebelum mereka bisa menemukanmu. 4 jam berikutnya terasa seperti selamanya. Ibu Burhan meminjamkan Vanessa satu setel gamis dan hijab bersih miliknya, agar Vanessa bisa mengganti pakaiannya yang kotor dan robek. Vanessa mencoba tidur di sofa, tapi matanya tidak bisa terpejam. Pukul 7:30 pagi, mereka berangkat. Pak Burhan mengendarai mobil sedan tuanya yang tidak mencolok. Vanessa duduk di sampingnya, wajahnya tertutup cadar tipis yang dipinjamkan Ibu Burhan untuk penyamaran. Jantungnya berdebar-debar di setiap lampu merah, takut mobil Rendra tiba-tiba muncul di samping mereka. Mereka tiba di bank 15 menit sebelum buka. Tepat pukul 8, pintu kaca bank terbuka. Pak Burhan, sebagai nasabah prioritas lama, langsung dilayani. Mereka diantar ke ruang brankas di lantai bawah. Dengan tangan gemetar, Vanessa menyerahkan kuncinya. Petugas ban mencocokkannya dengan kunci duplikat yang dipegang Pak Burhan dan kartu identitasnya. Sebuah bilik besi ditarik keluar. Sebuah kotak logam berukuran sedang diletakkan di atas meja di dalam ruang privat. Petugas itu meninggalkan mereka. Silakan, Vanessa. Ini milikmu, kata Pak Burhan. Vanessa membuka tutup kotak logam itu. Isinya penuh sesak. Di lapisan atas ada tumpukan dokumen yang diikat rapi. Ada beberapa stik USB. Dan di paling bawah, ada sebuah amplop coklat tebal yang tersegel. Di amplop itu, tertulis tulisan tangan ayahnya yang sangat ia kenal. Untuk putriku, Vanessa. Vanessa merobek amplop itu. Jemarinya gemetar saat mengeluarkan selembar surat. Putriku tercinta, Vanessa. Jika kamu membaca surat ini, berarti ketakutan terbesar ayah telah terjadi. Dan ibumu telah menepati janjinya. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf karena membiarkanmu menikahi pria itu. Ayah dibutakan oleh penampilannya yang santun. Putriku, kamu harus tahu kebenarannya. Cepat atau lambat, pria yang kamu kenal sebagai Rendra itu akan menghancurkanmu. Ayah menyewa seorang penyelidik swasta setelah dia mulai menanyakan hal-hal yang bukan urusannya. Hasilnya ada di dalam kotak ini. Pelajari semuanya. Jangan percaya siapapun selain ibumu dan Pak Burhan. Ada satu hal penting yang harus kamu tahu, yang mengubah segalanya. Pria yang kamu nikahi, Rendra, dan wanita yang kamu kenal sebagai ibunya, Wida, mereka bukan ibu dan anak. Kalimat terakhir dari surat ayahnya menggantung di udara ruang brankas yang dingin dan sunyi. Mereka bukan ibu dan anak. Vanessa membaca kalimat itu berulang kali, mencoba mencernanya. Jika mereka bukan ibu dan anak, lalu siapa mereka? Kenapa mereka berpura-pura? Apa maksudnya ini, Pak? Tanya Vanessa, suaranya bergetar. Pak Burhan, yang telah membaca surat itu dari balik bahu Vanessa, memiliki ekspresi yang sangat serius. Artinya, Vanessa, ini jauh lebih dalam dari sekadar menantu serakah yang ingin menguasai harta mertua. Ini adalah penipuan terencana. Konspirasi. Beliau tidak membuang waktu. Beliau mengambil tumpukan dokumen tebal dari dalam kotak. Itu adalah laporan dari penyelidik swasta yang disewa almarhum Pak Haris. Lengkap dengan foto-foto dan salinan dokumen. Pak Burhan mulai membaca lembar pertama, matanya bergerak cepat. Ya Tuhan, gumamnya. Ada apa, Pak? Desak Vanessa. Nama asli Rendra bukan Rendra, kata Pak Burhan. Nama aslinya Dimas Saputra. Dan wanita itu, Wida, nama aslinya Ratriani. Mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Mereka adalah rekan kejahatan. Pak Burhan membalik halaman, menunjukkan sebuah foto. Foto itu buram, diambil dari jarak jauh, menunjukkan Rendra, atau Dimas, sedang merangkul seorang wanita lain yang tampak jauh lebih tua dari Vanessa, di sebuah lobi hotel di Surabaya. Laporannya bilang, lanjut Pak Burhan, pasangan ini adalah spesialis penipu pernikahan. Modus mereka selalu sama. Dimas akan mencari target, wanita muda kaya raya, ahli waris tunggal, atau janda berharta. Dia akan masuk, memacari, dan menikahinya.
Ratriani akan berperan sebagai ibunya, memberikan kesan keluarga terhormat. Vanessa mendengarkan dengan ngeri. Hidupnya selama 2 tahun ini adalah sebuah sandiwara. Setelah pernikahan, Pak Burhan terus membaca, mereka akan mulai mengisolasi sang istri dari keluarganya. Lalu, mereka akan mulai mengobatinya. Memberinya obat-obatan dosis rendah secara rutin. Vitamin itu, bisik Vanessa. Tepat, kata Pak Burhan. Obat-obatan yang jika dikonsumsi jangka panjang akan menimbulkan gejala psikotik, linglung, paranoia, halusinasi, depresi berat. Saat itulah mereka akan menyatakan sang istri tidak kompeten secara mental. Mereka akan mengambil alih seluruh hartanya sebagai wali. Vanessa menunduk, perutnya mual. Dia teringat betapa seringnya dia mengeluh pusing, betapa sering dia lupa menaruh barang. Itu semua bukan karena dia lelah. Itu karena dia diracun perlahan-lahan. Laporan itu berlanjut. Ada 2 kasus sebelumnya. Satu di Medan, seorang putri pengusaha kelapa sawit. Setelah setahun menikah dengan pria yang mirip Rendra, dengan nama berbeda, gadis itu dinyatakan skizofrenia dan dimasukkan ke panti rehabilitasi tertutup. Seluruh asetnya kini dikelola suaminya, yang kemudian menghilang. Kasus kedua di Surabaya. Seorang janda muda meninggal karena bunuh diri akibat depresi berat 3 bulan setelah pernikahannya. Seluruh kekayaannya jatuh ke tangan suami barunya. Mereka bukan hanya penipu, Vanessa, kata Pak Burhan, suaranya berat. Mereka adalah pembunuh. Vanessa gemetar. Dia bisa saja menjadi korban ketiga. Dia teringat ibunya. Ibunya yang sederhana, yang selalu dianggap remeh oleh Rendra dan Ibu Ida, adalah satu-satunya yang menyadari keanehan vitamin itu. Bagaimana Ibu Santi bisa mendapatkan rekaman itu, Pak? Saya yang memintanya, kata Pak Burhan, mengejutkan Vanessa. Setelah ayahmu meninggal dan menitipkan pesan itu, saya dan ibumu bertemu diam-diam. Kami berdua curiga. Tapi kami tidak punya bukti. Ibumu yang bilang kamu selalu terlihat linglung setelah minum vitamin dari Rendra. Minggu lalu, saat berkunjung ke rumahmu, ibumu pura-pura ingin membersihkan kamarmu. Saat itulah dia meletakkan alat perekam suara itu di bawah tempat tidurmu. Ibunya, pahlawan yang sesungguhnya. Pak Burhan kemudian beralih ke stick USB. Ada 3 buah. Dia mengeluarkan laptop lipat kecil dari tas kerjanya, dan memasukkan salah satunya. Isinya lebih mengejutkan. Almarhum ayah Vanessa, rupanya, telah memasang kamera pengawas tersembunyi di ruang kerjanya sendiri di rumah, setelah beliau mulai curiga. Sebuah video diputar. Menampilkan Rendra, sendirian di ruang kerja ayahnya, larut malam. Dia sedang mencoba membuka brankas pribadi ayahnya. Dia mencoba beberapa kombinasi angka dan gagal. Video lain. Rendra sedang berdebat sengit dengan Ibu Ida di ruang tamu, saat Vanessa sedang keluar. Kita harus percepat, Ratri, kata Rendra, memanggilnya dengan nama aslinya. Orang tua itu mulai curiga. Kalau dia tahu siapa kita, semua bisa gagal. Sabar, Dimas, balas Ibu Ida. Tunggu dia mati dulu. Serangan jantungnya akan segera kambuh kalau kita terus membuatnya stres soal perusahaan. Setelah dia mati, putrinya yang bodoh itu akan jadi milik kita. Vanessa mematung. Serangan jantung ayahnya. Jika kita terus membuatnya stres. Apakah mereka sengaja memicu serangan jantung ayahnya? Kotak ini bukan lagi kotak warisan. Ini adalah kotak Pandora yang berisi semua kebusukan mereka. Bukti-bukti ini lebih dari cukup. Vanessa melihat jam di dinding ruang bank. Pukul 9 pagi. Waktu 24 jam yang ibunya berikan, separuhnya telah berlalu. Pak, kata Vanessa, suaranya kini dingin dan mantap. Ketakutannya telah menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara. Rencana mereka adalah, pagi ini. Dokter palsu itu pasti sudah dihubungi. Rendra dan Wida pasti sudah sadar saya tidak ada di rumah Ibu Santi. Mereka sedang panik. Mereka akan mencari saya. Benar, kata Pak Burhan, menutup laptopnya. Mereka akan panik. Dan orang panik akan membuat kesalahan. Kita harus ke polisi, kata Vanessa. Tentu, kata Pak Burhan. Tapi kita tidak akan pergi ke kantor polisi sektor. Jaringan mereka licin. Mereka bisa punya koneksi. Kita akan pergi ke Polda. Saya kenal baik salah satu direktur di sana. Seseorang yang sangat dipercaya oleh almarhum ayahmu. Pak Burhan memasukkan kembali semua dokumen, surat, dan stik USB ke dalam kotak logam. Dia tidak menguncinya. Dia membawanya. Kita akan bawa semua ini.
Apa yang akan kita lakukan, Pak? Pak Burhan menatap Vanessa. Rendra dan Wida menyiapkan jebakan untukmu, Vanessa. Sekarang, kita akan menyiapkan jebakan untuk mereka. Ibumu membelikanmu waktu 24 jam. Kita akan gunakan sisa waktu ini untuk mengakhiri permainan mereka. Pak Burhan mengeluarkan ponselnya. Dia tidak menelepon polisi. Dia menelepon ibunya Vanessa. Santi, ini saya, Burhan. Vanessa ada bersama saya. Dia aman? Iya, dia sudah tahu semuanya. Kamu di mana? Bagus. Tetap di sana. Jangan keluar. Ya, kami akan ke sana. Waktunya untuk menjebak mereka. Vanessa bingung. Kemana, Pak? Ke rumah ibumu, kata Pak Burhan. Tapi Rendra mencari saya di sana. Tepat sekali, kata Pak Burhan dengan senyum tipis yang dingin. Kita tidak akan lari, Vanessa. Kita akan mendatangi mereka. Rendra sedang mencari pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Kita akan pastikan dia menemukannya. Tapi yang akan dia temukan bukan lagi korban. Yang akan dia temukan adalah algojonya. Meninggalkan bank dengan kotak logam berisi bukti kejahatan Rendra di tangan, Vanessa merasakan campuran aneh antara ketakutan dan kelegaan. Sisi pengecut dalam dirinya ingin lari sejauh mungkin, bersembunyi di luar pulau. Tapi sisi baru dalam dirinya, yang lahir dari pengkhianatan dan kemarahan, menuntut keadilan. Pak Burhan, Rendra dan Wida sekarang pasti sedang panik, kata Vanessa di dalam mobil. Kakinya masih berdenyut sakit, tapi adrenalin menutupi rasa nyerinya. Mereka sudah sadar saya tidak ada di rumah Ibu Santi. Mereka akan mencari saya seperti orang gila. Tepat, kata Pak Burhan, matanya fokus ke jalan. Dan seperti yang saya bilang, orang panik akan membuat kesalahan. Mereka mengira kamu adalah mangsa yang ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa kamu sekarang adalah pemburunya. Lalu, apa rencana kita, Pak? Kita tidak benar-benar akan ke rumah ibu, kan? Tentu saja tidak, jawab Pak Burhan. Ibumu, Santi, sudah saya amankan sejak subuh tadi, tidak lama setelah kamu menelepon saya. Dia ada di sebuah rumah aman, milik salah satu klien saya. Dia aman 100%. Vanessa menghela napas lega yang begitu dalam hingga dadanya terasa sakit. Ibunya aman. Beban terberat di hatinya terangkat. Syukurlah. Saya sangat takut mereka akan menyakiti ibu. Ibumu wanita yang cerdik, Vanessa. Sama seperti almarhum ayahmu. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan, kata Pak Burhan. Sekarang, kita akan bertemu dengan kontak kita di Polda. Namanya Komisaris Besar Dharma. Dia sahabat lama ayahmu, salah satu polisi paling jujur yang saya kenal. Kita akan serahkan semua bukti ini padanya dan membiarkan mereka bekerja. Mereka tidak pergi ke kantor Polda yang ramai. Pak Burhan membawa Vanessa ke sebuah restoran sederhana di daerah Kebayoran, yang rupanya sering dipakai untuk pertemuan-pertemuan rahasia. Di sebuah ruang privat di belakang, seorang pria tegap berwajah tegas sudah menunggu. Dia adalah Kombes Dharma. Pak Burhan memperkenalkan Vanessa. Tanpa basa-basi, Pak Burhan membuka kotak logam itu di atas meja. Satu persatu, dia mengeluarkan barang bukti. Surat dari almarhum Pak Haris. Laporan penyelidik swasta, lengkap dengan foto-foto dan catatan kasus di Medan dan Surabaya. 3 stik USB berisi rekaman video. Dan terakhir, alat perekam suara kecil yang diberikan Ibu Santi. Ini, kata Vanessa, suaranya mantap. Ia menekan tombol, play, pada alat perekam itu. Selama beberapa menit, ruangan itu hening, hanya terisi suara Rendra dan Ibu Wida yang merencanakan kejahatannya. Wajah Kombes Dharma mengeras. Ketika Vanessa menceritakan tentang vitamin itu, Pak Dharma mengepalkan tinjunya di atas meja. Ini bukan lagi penipuan biasa, Pak Burhan, kata Kombes Dharma setelah rekaman itu selesai. Suaranya berat dan penuh amarah. Ini adalah kejahatan terencana, percobaan pembunuhan perlahan, dan sindikat profesional. Nama Dimas Saputra dan Ratriani ini sudah masuk dalam pantauan kami terkait kasus di Surabaya, tapi kami kekurangan bukti untuk mengaitkan mereka. Sekarang Bapak punya semuanya, kata Vanessa. Benar, kata Pak Dharma. Dan kami akan bergerak cepat. Waktu 24 jam yang ibumu sebutkan adalah keuntungan kita. Rendra, atau Dimas, beroperasi dengan jadwal. Rencananya adalah pagi ini. Dengan kaburnya kamu, jadwalnya hancur. Dia pasti sedang berusaha menghubungi dokternya. Dokter palsu itu, kata Vanessa. Kami sudah melacaknya, kata Kombes Dharma, mengejutkan Vanessa dan Pak Burhan.
Setelah telepon Anda subuh tadi, Pak Burhan, saya langsung meminta tim saya melacak seluruh komunikasi Rendra. Dia berkali-kali menelepon satu nomor. Seorang dokter umum bernama Leo, yang punya klinik kecil di pinggir kota. Klinik itu punya reputasi, bisa mengatur surat keterangan sakit. Dokter Leo sekarang sudah dalam pengawasan tim saya. Rencana mulai terbentuk. Rendra dan Wida sudah putus asa. Mereka tidak menemukan Vanessa di rumah ibunya. Mereka tidak bisa menghubungi Vanessa. Mereka juga pasti tidak bisa menghubungi Dokter Leo, yang panggilannya sengaja ditahan oleh polisi. Mereka akan kembali ke satu-satunya tempat yang mereka yakini, kata Kombes Dharma. Rumah ibumu. Mereka akan mengira kamu bersembunyi di sana, menunggu mereka pergi. Jadi, kita akan menjebak mereka di sana? Tanya Pak Burhan. Tepat, kata Kombes Dharma. Tim saya sudah dalam perjalanan ke sana. Mereka akan berpakaian preman dan mengambil posisi di dalam dan di sekeliling rumah Ibu Santi. Rumah itu akan terlihat kosong dan sepi. Di mana posisi saya dan Ibu? Tanya Vanessa. Ibumu akan kami jemput dan kami bawa ke lokasi. Kalian berdua, bersama Pak Burhan, akan berada di dalam van pengawas kami yang diparkir di seberang jalan. Kalian akan melihat semuanya lewat monitor. Aman. 1 jam kemudian, Vanessa sudah berada di dalam van berteknologi tinggi itu. Udara di dalamnya dingin oleh pendingin, tapi Vanessa berkeringat. Ibunya, Ibu Santi, duduk di sebelahnya, menggenggam erat tangannya. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Kekuatan mereka saling mengalir. Pak Burhan dan Kombes Dharma duduk di depan, memantau beberapa layar kecil. Semua unit sudah di posisi, kata seorang petugas di sudut van. Baik, kata Kombes Dharma. Dia menoleh ke Vanessa. Sekarang bagianmu, Vanessa. Ini adalah umpannya. Kamu siap? Vanessa mengangguk. Hidupkan ponselmu. Kami tahu Rendra telah meneleponmu lebih dari 50 kali. Dia akan langsung tahu ponselmu aktif. Kirim 1 pesan ke Rendra. Pesan yang seolah-olah kamu kirim karena panik. Pesan yang seolah-olah salah kirim, harusnya untuk ibumu. Vanessa menarik napas panjang. Dia menghidupkan ponselnya. Notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan teks yang marah dari Rendra langsung membanjiri layarnya. Vanessa, di mana kamu? Angkat teleponnya. Kamu mau main-main sama ibu dan aku? Sayang, kamu baik-baik saja? Aku khawatir. Cepat kembali sekarang. Vanessa mengabaikan semuanya. Tangannya gemetar saat membuka layar pesan baru. Kepada Mas Rendra. Isi pesan, Ibu, aku di rumah ibu. Aku takut. Tadi Rendra dan mertua jahat itu mengejarku. Aku sembunyi di gudang belakang. Tolong aku, Bu. Dan kirim, bisik Vanessa. Bagus, kata Kombes Dharma. Sekarang matikan ponselmu lagi. Cepat. Vanessa mematikan ponselnya. Umpan telah dilempar. Sekarang mereka menunggu. 3 menit berlalu. Hening. 5 menit. Lalu, terdengar suara dari radio komunikasi petugas. Target bergerak. Mobil BMW hitam, plat nomor B1XXXRND, melaju kencang di jalan utama. Menuju lokasi. Mereka memakan umpannya, kata Pak Burhan. Jantung Vanessa berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ibu Santi meremas tangannya lebih kuat. Mereka tiba, kata petugas itu. Vanessa melihat ke layar monitor utama. Sebuah mobil BMW hitam berhenti mendadak di depan gang rumah ibunya. Pintunya terbuka. Rendra dan Ibu Wida melompat keluar. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan menantu dan mertua yang berkelas. Rambut Ibu Wida awut-awutan. Wajah Rendra merah padam karena marah. Vanessa! Teriak Rendra, suaranya terdengar sayup-sayup bahkan dari dalam van. Mereka berlari menyusuri gang. Mereka sampai di depan pintu rumah Ibu Santi. Vanessa! Buka pintunya. Rendra menggedor-gedor pintu kayu itu dengan brutal. Aku tahu kamu di dalam. Keluar. Tidak ada jawaban. Rumah itu tetap diam. Dia pasti di gudang belakang. Seperti pesannya, kata Ibu Wida, suaranya melengking panik. Persetan dengan pintu, raung Rendra. Dengan kemarahan yang membabi buta, Rendra mengambil ancang-ancang dan menendang pintu rumah Ibu Santi. 1 tendangan. 2 tendangan. Braaak. Pintu kayu sederhana itu hancur, terlepas dari engselnya. Rendra dan Ibu Wida menerobos masuk ke dalam rumah yang kosong, berteriak-teriak memanggil nama Vanessa. Mereka telah masuk ke dalam perangkap. Rendra dan Ibu Wida menerobos masuk ke dalam ruang tamu yang kecil dan remang-remang.
Mata mereka liar mencari-cari. Kemarahan dan kepanikan membuat mereka tidak menyadari keanehan rumah yang terlalu sunyi ini. "Vanessa, keluar kamu, anak sialan!" teriak Rendra, suaranya menggema di ruangan. Dia menendang meja kopi kecil hingga terbalik, vas bunga di atasnya pecah berantakan. "Dia pasti di gudang belakang," jerit Ibu Ida, yang kini dipanggil Ratriani. Dia pincang, efek dari jatuhnya semalam, yang menambah kengerian penampilannya. Dia bilang dia di gudang. "Ayo, Dimas. Dia tidak akan bisa lari lagi," geram Rendra, yang nama aslinya adalah Dimas. Mereka berdua bergegas menuju dapur, menuju pintu belakang yang mengarah ke gudang kecil tempat Ibu Santi menyimpan peralatan berkebun. Di dalam van pengawas, Vanessa menahan napas. Dia melihat setiap gerakan mereka di monitor. Ibunya memejamkan mata, berdoa pelan. Dimas mendobrak pintu gudang yang rapuh. "Vanessa, habis kamu." Gudang itu kosong. Hanya ada cangkul, pot-pot kosong, dan tumpukan koran bekas. Dimas membeku. Dia terengah-engah, bukan karena lelah, tapi karena sadar. Dia berbalik pelan. Dia tidak ada di sini. Ratriani menatapnya dengan mata terbelalak ngeri. Dia menipu kita, Dimas." "Pesan itu jebakan," bisik Dimas. Wajahnya yang merah padam kini berubah pucat pasi. Dia menyadari kesalahannya. Dia bertindak gegabah. "Kita gagal." Ratriani mulai histeris. Gara-gara kamu terlalu terburu-buru. Harusnya kita tunggu setahun lagi. Harusnya kita." "Diam, perempuan bodoh," bentak Dimas. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang." "Kita akan tetap cari dia," seru Ratriani, seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Kita akan tetap masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Kita bilang dia gila, dia menyerangku, dia kabur." "Benar," kata Dimas, matanya menyipit licik. "Kita akan bilang dia halusinasi. Kita akan laporkan dia ke polisi sebagai orang hilang yang berbahaya." Tiba-tiba, semua lampu di rumah Ibu Santi menyala serentak. Terang benderang. Dimas dan Ratriani terkejut, mata mereka menyipit silau. "Sandiwara yang bagus, Tuan Dimas Saputra." Suara Kombes Dharma terdengar tenang dan mematikan. Dari dapur, dari kamar tidur, dari balik tirai jendela, belasan polisi berpakaian preman muncul serempak. Mereka mengepung Dimas dan Ratriani dari segala penjuru. Senjata mereka tidak teracung, tapi kehadiran mereka sudah cukup mengintimidasi. Dimas dan Ratriani membeku. Ini adalah akhir. Tidak ada jalan keluar. "Saya tidak tahu siapa yang Anda maksud," bantah Dimas, mencoba memainkan satu kartu terakhirnya. "Nama saya Rendra. Saya suami Vanessa. Ini rumah ibu mertua saya. Kami khawatir istri saya diculik. Simpan tenagamu, Rendra, atau Dimas, atau siapapun namamu," kata Kombes Dharma dingin. Beliau melangkah maju, memegang sepasang borgol. "Kami punya rekaman pembicaraan Anda. Rekaman perencanaan Anda untuk meracuni istri Anda." Kombes Dharma mengangguk ke salah satu petugas, yang memutar voice recorder Vanessa dengan volume penuh. Suara Dimas dan Ratriani yang merencanakan soal vitamin dan dokter palsu terdengar jelas di seluruh ruangan. Wajah Ratriani langsung lunglai. Dia jatuh terduduk di lantai dapur yang kotor. "Tama, kami juga punya rekaman video Anda," lanjut Kombes Dharma, mencoba membobol brankas almarhum Pak Haris. "Kami punya laporan lengkap dari penyelidik swasta beliau. Kami punya kesaksian dari keluarga korban Anda di Medan yang sudah kami hubungi pagi ini. Dan..." Kombes Dharma memberi isyarat ke pintu depan yang hancur. Pintu van di seberang jalan terbuka. Vanessa melangkah keluar. Dia mengenakan gamis bersih pinjaman dari Ibu Burhan. Wajahnya tenang, tatapannya dingin. Di sampingnya, Ibu Santi berjalan dengan kepala tegak. Dan di belakang mereka, Pak Burhan membawa kotak logam berisi bukti-bukti. Mereka bertiga berjalan perlahan melintasi gang, melewati puing-puing pintu yang ditendang Dimas. Dimas menatap Vanessa seakan melihat hantu. Ini bukan Vanessa yang dia kenal. Ini bukan wanita linglung penurut yang bisa dia manipulasi. Wanita di depannya ini adalah orang asing yang memancarkan kekuatan yang menakutkan. "Vanessa sayang," Dimas memulai, suaranya bergetar. Dia mencoba tersenyum, senyum palsunya yang dulu selalu berhasil. "Syukurlah kamu selamat. Ibu dan aku sangat khawatir. Orang-orang ini salah paham. Ayo jelaskan pada mereka." Vanessa bahkan tidak berkedip. Dia berhenti 3 langkah di depan suaminya.
Semua ancaman Anda sudah terekam, Tuan Rendra. Pak Burhan yang angkat bicara, suaranya lantang dan tegas. Ditambah rekaman baru dari rumah ini barusan. Pengakuan Anda bahwa Anda akan tetap memasukkan Vanessa ke rumah sakit jiwa. Pengakuan Ibu Ida, atau Ratriani, bahwa Anda sudah merencanakannya sejak lama. Ratriani, yang terduduk di lantai, tiba-tiba menjerit histeris. Dia merangkak dan menarik-narik kaki celana Dimas. Ini semua salahmu, Dimas. Salahmu. Kamu yang serakah. Kamu yang tidak sabaran. Aku sudah bilang dia terlalu dekat dengan ibunya. Harusnya kita singkirkan ibunya dulu. Kamu menghancurkan semuanya. Diam, raung Dimas, topengnya hancur total. Dia menendang wanita itu hingga tersungkur. Kalau kamu tidak ceroboh, kalau kamu bisa mengawasinya dengan benar semalam, ini semua tidak akan terjadi. Petugas polisi segera maju, memborgol tangan Dimas di belakang punggungnya. Petugas lain mengangkat Ratriani dan memborgolnya. Dimas menatap Vanessa dengan kebencian yang murni. Matanya memerah. Kamu akan menyesal melakukan ini padaku, Vanessa. Kamu pikir kamu menang? Kamu tidak akan pernah menang. Vanessa menatap lurus ke mata pria yang telah menipunya selama 2 tahun. Pria yang telah meracuninya. Pria yang mungkin telah membunuh ayahnya. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak cinta, tidak takut. Hanya hamba. Waktu 24 jam kalian sudah habis, katanya pelan. Saat Dimas dan Ratriani digiring paksa keluar dari rumah, sebuah mobil polisi lain berhenti di depan gang. 2 petugas menggiring seorang pria lain masuk. Pria itu tampak kebingungan, memakai kemeja rapi dan membawa tas dokter. Dia melihat Dimas yang diborgol. Matanya membelalak panik. Rendra, apa-apaan ini? Teriak pria itu. Saya di sini sesuai perjanjian kita. Saya datang untuk memeriksa istri Anda. Kenapa ada polisi? Itu adalah Dr. Leo. Jebakan itu telah menutup dengan sempurna dari segala sisi. 6 minggu kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat riuh. Ruang sidang utama penuh sesak. Wartawan dari berbagai media berdesakan di barisan belakang, kamera mereka siaga. Kasus ini telah menjadi sensasi nasional. Sindikat penipu pernikahan yang mengincar ahli waris kaya. Ini adalah hari pertama persidangan Dimas Saputra dan Ratriani. Vanessa duduk di barisan depan, diapit oleh Ibu Santi dan Pak Burhan. Dia mengenakan gamis hitam yang sederhana namun berwibawa, hijabnya menutupi dada. Wajahnya tenang, tatapannya lurus tertuju ke meja terdakwa. Dia bukan lagi korban yang lari di kegelapan malam. Dia adalah saksi kunci yang datang menuntut keadilan. Pintu ruang tahanan terbuka. 3 terdakwa masuk dengan tangan terborgol, mengenakan rompi tahanan oranye yang mencolok. Pertama, Dr. Leo, yang tampak pucat dan terus menunduk. Dia telah setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan jaksa, menjadi saksi mahkota demi hukuman yang lebih ringan. Kemudian, Ratriani, wanita yang dulu angkuh dan sinis sebagai Ibu Ida, itu kini terlihat hancur. Rambutnya kusam, wajahnya tanpa riasan terlihat jauh lebih tua dan tirus. Dia berjalan dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah mati. Terakhir, Dimas. Pria yang dulu Vanessa cintai sebagai Rendra, itu masuk. Dia kurus, wajahnya yang tampan kini cekung, matanya memancarkan kebencian yang dalam. Saat matanya bertemu dengan Vanessa, dia tidak tersenyum. Dia menatap Vanessa dengan kedengkian yang murni, seolah ini semua adalah kesalahan Vanessa. Vanessa balas menatapnya tanpa gentar, sampai Dimas yang lebih dulu membuang muka. Persidangan dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Tuduhannya berlapis-lapis. Penipuan terencana, pemalsuan dokumen identitas, konspirasi kriminal, perampasan aset, dan yang terberat, percobaan pembunuhan berencana terhadap Vanessa Haris melalui pemberian racun dosis rendah secara sistematis. Selama berhari-hari, persidangan itu membongkar semua kebusukan mereka. Pak Burhan menjadi saksi pertama, menjelaskan kecurigaan almarhum Pak Haris, kronologi penitipan kunci brankas, dan otentisitas semua dokumen warisan. Kemudian, Ibu Santi naik ke kursi saksi. Dengan suara yang tenang namun bergetar, dia menceritakan bagaimana dia melihat putrinya berubah. Dia menjadi pelupa, Bu Hakim, kata Ibu Santi. Dia menjadi linglung. Dia bilang dia pusing setiap hari. Suaminya bilang itu, vitamin. Tapi saya seorang ibu. Saya tahu ada yang salah. Saya melihat sendiri bagaimana Rendra, Dimas, memaksa anak saya meminumnya. Dia menceritakan bagaimana dia, atas saran Pak Burhan, memberanikan diri menaruh alat perekam suara di kamar Vanessa.
Saya hanya ingin melindungi putri saya satu-satunya. Bukti diputar. Rekaman suara dari kamar Vanessa menggema di ruang sidang. Kita masukkan dia ke panti rehabilitasi. Seluruh aset warisan ayahnya akan jatuh ke tangan kita. Suara Dimas dan Ratriani terdengar jelas. Ratriani di kursinya mulai terisak, menutupi wajahnya. Dimas hanya menatap langit-langit dengan rahang mengeras. Rekaman video dari ruang kerja Pak Haris diputar. Menunjukkan Dimas yang mencoba membobol brankas. Video perdebatan mereka tentang membuat stres Pak Haris agar cepat meninggal. Ruang sidang gempar. Laporan penyelidik swasta dibacakan. Jaksa menghadirkan saksi baru, keluarga korban dari Medan. Seorang pria tua menangis saat menceritakan bagaimana putrinya, yang dulu ceria, kini hidup dalam kabut mental di sebuah fasilitas perawatan jangka panjang, bahkan setelah Dimas menghilang dengan semua uangnya. Saksi dari Surabaya menceritakan bagaimana adiknya, seorang janda muda, ditemukan tewas, bunuh diri, hanya 3 bulan setelah menikah dengan pria yang fotonya adalah foto Dimas, namun dengan nama yang berbeda. Dr. Leo memberikan kesaksian yang memberatkan. Dia mengaku dibayar mahal oleh Dimas dan Ratriani. Mereka memberi saya daftar obat-obatan, katanya lirih. Obat-obatan yang jika dicampur akan meniru gejala psikosis. Saya yang meracik, vitamin, itu. Dan saya yang menyiapkan surat keterangan gangguan jiwa palsu. Saya menyesal. Dan akhirnya, giliran Vanessa. Saat namanya dipanggil, Vanessa berjalan tenang menuju kursi saksi. Dia bersumpah di atas Al-Quran. Seluruh mata tertuju padanya. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi pada malam tanggal 29 Oktober? Tanya jaksa. Vanessa menceritakan semuanya. Tentang bisikan ibunya. Tentang rekaman suara. Tentang keputusasaannya. Tentang bagaimana dia harus pura-pura meminum racun yang disodorkan suaminya sendiri. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Vanessa menoleh, menatap lurus ke arah Dimas. Saya tidak merasa apa-apa. Pria yang saya cintai sudah mati. Yang ada di depan saya malam itu adalah orang asing. Seorang penipu yang sedang meracuni saya perlahan-lahan, sama seperti dia meracuni ingatan saya tentang ayah saya. Dia melanjutkan. Selama 2 tahun, saya hidup dalam kebohongan. Saya dibuat percaya bahwa saya lemah, pelupa, dan tidak kompeten. Saya dibuat merasa bersalah karena memiliki harta peninggalan ayah saya. Pria itu, Vanessa menunjuk Dimas, menggunakan cinta saya sebagai senjata untuk menghancurkan saya. Dan wanita itu, dia menunjuk Ratriani, menggunakan posisinya sebagai ibu untuk mengisolasi saya. Mereka mengambil 2 tahun hidup saya. Mereka mengambil kenangan terakhir saya bersama ayah saya, mengotorinya dengan rencana jahat mereka. Dimas tidak tahan lagi. Bohong, teriaknya dari kursi terdakwa. Dia yang gila. Dia menipumu. Dia menjebak kami. Dia tidak stabil. Lihat saja dia. Diam, bentak hakim ketua, mengetuk palunya. Terdakwa Dimas Saputra, 1 kali lagi Anda berteriak, saya akan keluarkan Anda dari ruang sidang. Vanessa tetap tenang. Yang mulia, katanya. Orang di sana bilang saya tidak stabil. Tapi saya ada di sini. Saya sadar. Saya ingat setiap detilnya. Saya ingat setiap kebohongan. Saya ingat rasa, vitamin, itu. Dan saya ingat bagaimana mereka mendobrak pintu rumah ibu saya, berteriak-teriak akan memasukkan saya ke rumah sakit jiwa. Jika saya benar-benar gila seperti yang mereka rencanakan, saya tidak akan ada di sini hari ini. Kesaksiannya adalah paku terakhir di peti mati mereka. Minggu berikutnya, hari pembacaan vonis. Jaksa menuntut hukuman seumur hidup untuk Dimas Saputra sebagai otak kejahatan, pelaku residivis, dan pelaku percobaan pembunuhan. Jaksa menuntut 20 tahun penjara untuk Ratriani atas keterlibatan penuh dalam konspirasi. Dan 7 tahun untuk Dr. Leo. Hakim ketua mengetuk palu. Terdakwa Dimas Saputra alias Rendra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berencana, pemalsuan identitas, dan percobaan pembunuhan. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa Ratriani alias Wida, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Terdakwa Leo, terbukti bersalah. Menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan. Suara palu yang diketuk terdengar seperti ledakan. Vanessa memejamkan mata, air matanya jatuh. Dia berhasil. Ibunya memeluknya erat. Ratriani menjerit histeris. Dia menjerit, menyalahkan Dimas dengan kata-kata kotor. Ini semua karenamu.
Aku membusuk di penjara karenamu, pria serakah. Dimas tidak berteriak. Dia hanya berdiri kaku. Lalu dia menoleh ke Vanessa. Matanya penuh api neraka. Dia menyeringai, sebuah seringai mengerikan yang berjanji akan balas dendam. Tapi Vanessa tidak gentar. Dia hanya menatap balik, lalu berbalik, menggandeng tangan ibunya, dan berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan masa lalunya yang busuk untuk selamanya. 6 bulan telah berlalu sejak palu hakim diketuk. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, memandikan cahaya hangat di sebuah ruang kerja modern yang menghadap ke cakrawala kota. Ruangan itu luas, didominasi rak buku besar dan meja kayu kokoh. Di dinding, tergantung foto besar almarhum Pak Haris yang tersenyum bangga. Vanessa berdiri di depan jendela kaca, memegang cangkir teh hangat. Dia tidak lagi mengenakan warna-warna gelap. Hari ini, dia memakai blus sutra berwarna krem dan hijab senada yang anggun. Dia menatap kesibukan kota di bawah. Ini adalah ruang kerja ayahnya. Ruang kerja yang kini menjadi miliknya. Setelah persidangan, Vanessa langsung bergerak cepat. Dia mengajukan pembatalan pernikahan atas dasar penipuan dan identitas palsu. Pengadilan mengabulkannya dengan cepat. Secara hukum, pernikahannya dengan Dimas dianggap tidak pernah terjadi. Dia menjual rumah tempat dia tinggal bersama Dimas, rumah yang penuh kenangan buruk dan racun. Dia dan Ibu Santi pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota, di lantai yang sama dengan kantor perusahaan ayahnya, Haris Group. Awalnya, dewan direksi yang seluruhnya pria itu meremehkannya. Mereka menganggapnya sebagai putri manja yang beruntung selamat. Mereka salah besar. Vanessa yang kini memimpin perusahaan adalah wanita yang berbeda. Dia adalah Vanessa yang telah ditempa oleh pengkhianatan terburuk. Dia tajam, teliti, dan tidak kenal takut. Maaf, Ibu Vanessa, suara seorang manajer membuyarkan lamunannya. Para direksi sudah menunggu di ruang rapat. Terima kasih, Pak Rahmat. Saya akan segera ke sana. Vanessa meletakkan cangkirnya. Dia merapikan hijabnya, menarik napas panjang, dan berjalan keluar dari ruangannya. Di ruang rapat, 5 pria parubaya yang sudah duduk langsung berdiri saat dia masuk. Selamat sore, bapak-bapak, sapa Vanessa, suaranya tenang dan berwibawa. Dia duduk di kursi utama di ujung meja. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ekspansi ke Surabaya. Selama 1 jam berikutnya, Vanessa memimpin rapat dengan cemerlang. Dia mematahkan argumen yang lemah, menunjukkan data yang tidak mereka lihat, dan memberikan solusi yang inovatif. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia adalah pemimpin. Dia adalah pewaris sejati ayahnya. Rapat ditutup dengan tepuk tangan pelan dari para direksi. Mereka kini menatapnya dengan rasa hormat. Malam itu, Vanessa pulang ke apartemennya. Aroma masakan Ibu Santi menyambutnya. Ibunya sedang memasak opor ayam, makanan kesukaannya. Sudah pulang, nak? Sapa Ibu Santi sambil tersenyum dari dapur. Sudah, Bu. Vanessa memeluk ibunya dari belakang. Baunya enak sekali. Makan malam sudah siap. Sana, bersih-bersih dulu, kata Ibu Santi, menepuk lengan putrinya. Setelah makan malam, Vanessa dan ibunya duduk di balkon yang luas, memandangi gemerlap lampu kota. Ibu tahu, kata Ibu Santi pelan, ayahmu akan sangat bangga padamu. Vanessa tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Semua ini berkat ibu. Ibu yang menyelamatkanku. Bukan, kata Ibu Santi. Yang menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Ibu hanya membukakan pintu. Kamu yang berani melangkah keluar. Vanessa terdiam. Dia teringat pada kotak logam dari ban. Dia menyimpannya. Di dalamnya ada alat perekam suara dan kunci brankas. Benda-benda itu bukan lagi pengingat trauma. Benda-benda itu adalah medali kehormatannya. Sebagai penutup harinya, Vanessa membuka laptopnya. Dia sedang mengerjakan proyek pribadi. Sebuah yayasan baru. Yayasan Haris, yang didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum dan psikologis bagi perempuan korban penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengubah racun yang nyaris membunuhnya menjadi obat bagi orang lain. Di tempat lain, di 2 penjara terpisah, malam tidak seindah itu. Di lapas Cipinang, di dalam sel isolasi yang panas dan bau, Dimas Saputra baru saja selesai membersihkan toilet. Hukuman seumur hidup tanpa remisi berarti dia akan mati di tempat itu. Pesonanya telah hilang, digantikan oleh tatapan kosong dan amarah yang terpendam. Dia bukan lagi siapa-siapa. Dia hanyalah narapidana nomor 301. Di lapas wanita Tangerang, Ratriani sedang menjahit seragam penjara. Tangannya yang dulu terbiasa memegang tas bermerek kini kapalan dan kotor.
Dia sendirian. Tidak ada yang mau bicara padanya. Dia adalah pengkhianat, bahkan di antara para penjahat. Di meja kantin, seorang penjaga melempar koran bekas. Ratriani meliriknya. Di halaman depan, ada foto Vanessa yang tersenyum, meresmikan Yayasan Haris. Wajah Ratriani mengeras, dia meremas kain seragam di tangannya dengan kebencian yang sia-sia. Itu adalah hukumannya. Hidup cukup lama untuk melihat wanita yang coba dia hancurkan, kini bersinar lebih terang dari matahari. Kembali di balkon apartemennya, Vanessa menutup laptopnya. Dia menatap langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasa utuh. Dia merasa damai. Dia telah melewati malam tergelap dalam hidupnya. Dan kini, fajar barunya telah tiba. Dia bukan lagi korban. Dia adalah sang ratu yang telah merebut kembali tahtanya, 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 merebut kembali tahtanya.